Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Amelia, NIM 1051971, kelas IP 5C, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada suatu negara di dunia, pasti mempunyai konstitusi. Karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karenanya, begitu pentingnya konstitusi dalam suatu negara, konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya. Telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang berkonstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan yang berkonstitusional, diantaranya memperluas partisipasi politik, memberikan kekuasaan legislatif, dan rakyat menolak pemerintahan otoriter, dan sebagainya. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pertanyaan-pertanyaan atau pendapat dari para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Dalam mendirikan sebuah negara, sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya wilayah tertentu. 2. Rakyat. Dan yang ketiga, pemerintahan yang diakui. Indonesia sebagai negara yang merdeka, tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Kosakai. Kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Maka dengan terbentuknya BPUPKI, bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya. Untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara merdeka, Indonesia tidak mungkin dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika tidak membentuk konstitusi. Disebut perintah membentuk pemerintahan seperti yang terurai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah adanya 1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 2. Asas legalitas. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. 4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. 5. Asas kedaulatan rakyat. 6. Asas demokrasi. Dan yang ketujuh, asas konstitusional. Asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum. Sedangkan konstitusi atau undang-undang dasar merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional. Sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi di kalangan politis. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan diikuti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga kini, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan. Hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan yang sama, yaitu
menuju hukum yang dicita-citakan. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Naskah Undang-Undang 1945 yang telah dirancang oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang dan ditetapkan dalam suasana tergesa-gesa, sehingga masih terdapat kekurangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara. Itulah salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.